Langsung ya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi di Morning Briefing tanggal 19 Desember 2014. Kali ini akan dibawakan oleh Fauzi Nur. Ini saya lihat judulnya juga Winter is Coming and so is an oil upside dari Monex Medan. Pak Fauzi, kemarin sekilas mengenai masalah berita utama yaitu Swiss menerapkan tingkat suku bunga deposito minus 0,25. Dia tidak terlalu ingin mendekati ke angka euro Swiss 1,2 sehingga terjadi lonjakan ke 1,20900 lebih. Nah, bahasan untuk kali ini mengenai apa nih Pak Puji, silakan. Masih dalam kebijakan dari FOMC kemarin, Pak Dwi, karena Janet Yellen masih sifatnya eh, ngasih kesempatan waktu lah ya, ngasih kesempatan waktu untuk para investor di sisi banker untuk mensuplai uangnya di negara-negara yang membutuhkan likuiditas. Makanya dia masih memberikan waktu sampai saatnya dia akan naikkan suku bunga. Saya kira itu kebijakan Swiss juga menerapkan suku bunga minus adalah untuk mempermudah akses kredit dari pengusaha dan pebisnis di sana. Uh, oleh karena itu, saya akan menghubungkan tentang situasi yang terjadi sejak dari Juni 2014 sampai akhir 2014 ini, sesuai dengan judul pagi hari ini, musim dingin segera datang dari astronomical winter. Time-nya itu akan dimulai di tanggal 21 Desember, hari Minggu di bulan ini. Kenapa saya buat judul Winter is Coming and so is an oil upside? Ada dasar pertama saya menyatakan hal ini. Coba kita lihat ya, Pak. Nah, ini harga dan grafik oil di time frame daily sejak Juni tanggal 1 2014. Kenaikan harga tertingginya di angka 107, kemudian turun sampai di 53,58. Ini catatan di MetaTrader saya. Kurang lebih sekitar 45% penurunan sejak bulan Juni tersebut dihitung dari harga tertinggi dan harga terendah 5 tahun berturut-turut dari hitung mundur tahun 2014. Nah, ini Pak Dwi, dengan situasi kondisi penurunan harga minyak dunia ini, sebabnya apa saja kita nanti tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah alasan kenapa harga turun. Yang kita baca, yang kita ketahui adalah adanya produksi minyak Shell di Amerika Serikat yang cukup tinggi sehingga supply-nya banyak. Itu yang menyebabkan ceritanya harga spot turun ya. Yang kedua, tentu konsekuensi dari penurunan harga minyak ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan basis minyak yang memiliki kapital atau modal kerja yang tanggung ini akan kesulitan dan biasanya gulung tikar ya. Dan gulung tikar ini perusahaan-perusahaan minyak yang dengan skala besar bisa mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan minyak tersebut atau menyertakan modalnya untuk menyusup dan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan-perusahaan minyak yang perusahaan sahamnya itu jatuh. Nah, ini apakah ada politik ekonomi dan lain sebagainya di situ? Saya rasa ada ya. Yang ketiga, dengan turunnya harga minyak spot dan suplai minyak di Amerika Serikat yang cukup tinggi, fokus berita ekonomi sekarang terdrive ke arah Amerika Serikat, di mana produksi di sana untuk membuat material menjadi barang jadi, bahan baku menjadi barang jadi, harga pokok produksinya ongkosnya murah karena bahan bakar murah. Nah, kenapa demikian? Ini ternyata ditujukan untuk peningkatan retail sales, tingkat produktivitas yang tinggi, sesudah ketersediaannya ada, maka tujuan fokus utama berikutnya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan angka tenaga kerja, penurunan pengangguran dan klaim pengangguran di Amerika Serikat. Sehingga
ketersediaan barang yang bisa diakses publik yang sudah diproduksi oleh pabrik atau manufaktur, ini bisa diakses dan dibeli dan dikonsumsi cukup tinggi dengan biaya yang murah tadi ya, di poin 3. Nah, sehingga target sales on November ini naik ya. Kalau kita lihat di bulan November lalu, di mana retail sales naik, kemudian angka jobless claim-nya turun, non-farm payroll-nya naik, dan lain sebagainya bagus. Ini seiring sejalan dengan penurunan harga minyak yang menopang tingkat konsumsi dan produktivitas di Amerika Serikat. Terakhir, kondisi sentimen publik di Amerika Serikat ini sangat baik dan terjaga dikarenakan pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan kemampuan publik untuk mengkonsumsi barang-barang kebutuhan pokok. Nah, ini bedanya di negara kita ya. Kejadian ini bukan suatu hal yang bisa permanen atau abadi, dikarenakan adanya supply demand dan kepentingan di sisi ekspor dan impor. Tentu terkait dengan investasi, semua ini tercipta jika likuiditas dalam dunia investasi ini cukup tinggi. Artinya bisnis dan usaha bisa berjalan dikarenakan capital expenditure-nya bagus, likuiditasnya modal pinjaman tinggi, kredit ke perbankan rendah, sehingga ini industri bisa berjalan dengan baik dan ekonomi bisa tumbuh. Sesuai dengan Janet Yellen, setelah dia rilis tentang apa yang akan dilakukan oleh The Fed, fokus berikutnya masih tetap tentang inflasi di 2%. Nah, saya rasa dengan data-data tenaga kerja yang bagus, manufaktur yang tinggi, retail sales yang baik, pada saatnya nanti pinjaman modal yang sudah diberikan di industri keuangan atau di ekonomi ini saatnya akan ditagih kembali melalui pajak atau melalui suku bunga. Oleh karena itu saya buat poin ke-7, government and bankers still smile until they rising the interest. Ya, mereka sekarang senyum dan senang karena melihat ekonomi sedang tumbuh dan berjalan dengan sesuai skenario. Ketika nanti stakeholder pemberi modal itu saatnya akan meminta kembali modal mereka dengan konsep kenaikan tingkat suku bunga, pemerintah akan bingung sendiri karena masyarakat tidak mampu. Nah, ini yang terjadi situasinya di Indonesia. Tadi pagi saya dengar pidato, sorry Pak Dwi, ada informasi dari BI, bahwasanya sekarang ada pertemuan tertutup antara BI dengan IMF dan ADB, Asian Development Bank, untuk kembali mencari pinjaman likuiditas dan penjualan obligasi dari Indonesia. Nah, ini adalah situasi real yang sebenarnya Indonesia dalam kondisi 2 kali tahapan membutuhkan likuiditas. Nah, nanti jika di 2015 Amerika Serikat benar naikkan suku bunga, sebenarnya beban kita akan semakin tinggi. Nah, ini ada sebuah starting di mana pada saat Amerika Serikat menurunkan suku bunga, dia injek uang ke pasar untuk pemberian modal. Kemudian ini didistribusikan di dunia keuangan dan di dunia industri dan bisnis. Semua bank di dunia ini juga pangkas suku bunga untuk likuiditas, akses mudah. Nah, sekarang kebalikannya kita yang harus menanggung beban pengembalian kredit dengan alasan makro mikro data fundamental beginilah begitulah ya. Nah, yang jelas saya mengambil topik everybody loves comeback ya. Semuanya orang pasti pada saat situasi di luar dugaan dan ekspektasi menginginkan situasi itu kembali dengan zaman dulu lagi ya. Tahu banyak sekarang kalau kita lihat di media sosial, zaman Pak Harto dulu murah segala macam, dulu nggak begini segala macam. Nah, orang biasanya begitu. Oleh karena itu topik pagi hari ini, winter is coming and so is an oil upside, adalah topik yang menarik menurut saya, dikarenakan posisi harga minyak yang sudah menyentuh 45% discount price dari 107
per barrel, dolar per barrel, dan sekarang sudah berada di level 55,50-an saya kira, support di 53,58. Ini sebagai prolog briefing pagi hari ini Pak Dwi. Terkait dengan hal itu, Swiss pun langsung mengambil langkah kebijakan karena dikasih kesempatan waktu oleh Janet Yellen. Nanti kami akan naikkan suku bunga, kesempatan kalian kasih modal dulu ke orang ya. Nanti saatnya kita naik suku bunga, kalian jangan kasih lagi gitu. Kurang lebih begitu Pak bahasa saya. Biar agak lebih mudah kita memahaminya. Ini sebagai pendahuluan, Pak Di ada tambahan barangkali informasi lain? Iya, kalau melihat dari kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap Amerika Serikat juga ini belum terlalu terpengaruh, soalnya FDI juga terbaca masih 40916, salah satu indikator untuk kepercayaan investasi dari luar ke dalam. Kemudian saya melihat juga capital flow yang terjadi di Amerika Serikat belum terbaca. Kalau kita melihat kesenangan itu hanya milik Amerika Serikat masa pada saat ini. Sementara di sisi bagian lain saya rasa masih bertanya-tanya keputusan-keputusan dari Yellen yang dikasih ambang ya, dalam istilah ditunggu sampai April. Karena kan FOMC minute pertengahan 2015 itu bulan April. Nah, di antara tenggang waktu tersebut kemungkinan menurut saya masih terjadi gejolak-gejolak yang menanyakan keputusan jadi dilaksanakan atau tidak. Memang kalau dari fundamental untuk saat ini dari tenaga kerja maupun dari indikator ekonomi lainnya dalam keadaan positif meskipun terjadi penurunan, tapi masih dalam taraf toleransi. Kemudian dari menjadi catatan untuk harga dari stok perusahaan-perusahaan yang berbasiskan minyak, contoh Conoco, tadi dimulai tanggal 16 itu mulai beranjak dari 60 ke 69. Jadi sekitar ada $9 dia naik per share. Sepertinya juga memberikan arahan positif terhadap kebijakan Fed yang akan dilaksanakan untuk peningkatan tingkat suku bunga, Pak Fauji. Iya, karena begini Pak, kita buka Dow Jones-nya ya. Nah, kalau dia formasi candlestick dari time frame daily dengan range bar, kita hitung 191 poin, 200 poin, average-nya 200 poin. Kemudian di sini ada anomali penurunan harga Dow Jones dikarenakan spekulasi Yellen akan naikkan suku bunga, sehingga reaksi market ada taking profit ya. Nah, 2 hari ini sejak Janet Yellen kemarin pidato 200, 300, dan hari ini market bergerak sekitar 463 poin kemarin ya. Cukup fantastis volume yang secara nalar dan psikologi perasaan trader. Dengan kesempatan Yellen memberikan waktu sampai 2015 ini bagi investor yang belum sempat taking profit di posisi buy dia sebelum-sebelumnya, ini adalah timing momen untuk exit dari market saham ya. Oleh karena itu ini disebut koreksi. Saya melihatnya Pak Dwi, ada resiko penurunan di sini kalau kita lihat dari Fibonacci ya. Nah, wilayah 17.600 ini sudah melewati aktivitas psikologi normal dari koreksi market, dan sini sudah ada tambahan confident level publik sebagian untuk koleksi saham lagi dikarenakan itu. Namun tergambar jelas apa yang respon dari investor pada saat Yellen akan naikkan suku bunga, ini posisinya negatif untuk di saham. Jadi kalau ada stimulus lagi, pasti ini akan break high lagi di atas 18.000 untuk Dow Jones, termasuk juga saham-saham di Asia. Nah, kalau kita lihat di Nikkei contohnya, ini pattern yang saya buat dari hari Selasa dan pekan lalu. Target di 16.435 sudah sempurna tercapai di sini ya. Ada koreksi lagi balik ke area tengah dan bahkan mendekati 50% di room up di sini. Saya rasa ini juga
momentum yang jangan dulu entry posisi. Barangkali masih ada kepercayaan sebagian investor tentang konsep rally on December ini ya, atau Santa Claus rally. Ya enggak apa-apa, ini masih bisa memungkinkan opini-opini itu akan membentuk pasar akan sentimen positif. Nah, untuk di Hang Seng sendiri, support target area yang di 22.500 ini sudah sempurna tercapai ya. Tinggal lagi kita membentuk formasi channel linear regresinya di sini untuk formasi channelnya ya. Nah, ini adalah zona dan wilayah area untuk short sell kembali ya dengan maksimum level 23.500 Hang Seng. Apa yang terjadi dengan Nikkei dengan kenaikan mendekati top lagi, sama halnya dengan USD-Yen, Pak Dewi. Pada saat ada ekspektasi dan spekulasi Yellen akan naikkan suku bunga, orang pada ngeburu mata uang safe haven, termasuk Yen ini ya turun sampai di level 115. Jalan. Suaranya nggak dengar, Pak. Monitor terbaca, suara nggak jelas. Oke, silakan, Pak. Pak Dwi, Ya, silakan, Pak. sorry Pak, mati lampu barusan. Oh iya, gelap, Pak. Ya. Nah, ini adalah wilayah zona buyback untuk di USD-Yen dikarenakan kebiasaan Janet Yellen atau petinggi-petinggi kebijakan moneter dan pemerintah ini seringkali memberikan statement-statement yang membuat blunder ya, membuat kita kabur. Ditanya kapan naikkan suku bunga, ngomongnya ya kita lihat data nanti ya. Kenapa nggak naik suku bunga? Ya apanya? Kira-kira begitulah ya. Tidak ada statement yang tegas dari mereka, tapi mereka selalu membuat pertemuan-pertemuan yang sering membuat gejolak pasar. Namun dari sisi fundamental dan sentimen yang akan terbentuk dengan data-data Amerika yang kuat, yakin sekali The Fed akan naikkan suku bunga cepat atau lambat, dan bisa saja di awal Januari itu bisa terjadi di luar dari dugaan ekspektasi pertemuan FOMC berikutnya. Uh, Everything is possible di dalam hal ini ya. Oleh karena itu rebound dari area 116 buyback kemarin ini exit point untuk USD-Yen itu maksimum di wilayah 119.40 dan 50 sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin. Periode Desember ini waktu dan volume market yang akan terbentuk hanya sampai di tanggal 23-24. Saya kira 24 juga tidak ada volume. Kemudian tanggal 29, 30, 31 itu juga akan terjadi stagnasi. Yang akan luar biasa terbentuk market nanti di kisaran tanggal 5 Januari, kurang lebih di hari Senin, akan ada lonjakan yang sangat fantastis di sini. Oleh karena itu teman-teman saya ingatkan dan warning sekali lagi bagi Anda dengan keterbatasan modal yang ada dengan posisi terbuka, saran saya untuk mengambil sebuah strategi dan plan, apakah dengan penambahan modal atau locking dulu sementara untuk menjaga anomali yang bisa terjadi di luar dugaan kita semua di tanggal 5 di Januari. Nah, selanjutnya untuk di Aussie ya terkait dengan safe haven tadi, di time frame 4 jam ya dengan pelewatan di area 0,82 ya, kemarin target buy kita di 0,8200 di wilayah garis merah ini. Ya, kita sudah katakanlah sudah eksekusi buy limit dan sudah done, sempat terjadi sekitar $1.000 per satu lot untuk floating satu
load buy di Aussie di 0,8200. Namun formasi triangle ini yang tertata rapi, ini akan menunggu posisi breakout triangle pattern-nya ya. Ditambah volume MACD juga di sini sudah mulai nampak meningkat gradualnya, dan sekarang sudah berada di mendekati level 0,00. Tinggal sekali lagi breakout di atas 0,8200 ya. Kita ilustrasikan begini. Katakan market naik begini. Kita tinggal menunggu koreksi sekali lagi candlestick-nya di area 0,8200 untuk posisi buyback lagi. Nah, ini untuk di Aussie. Karena nantinya topik inflasi akan menjadi sebuah pembicaraan hangat di media dan dunia keuangan. Pada saat itu emas ini akan kembali naik ya. Coba kita lihat emas. Nah, target wilayah area buyback kita di wilayah ini kembali sudah berulang-ulang di sini wilayah sudah punya batasan di angka 1170 sebagai psychological price untuk aturan risiko stop loss-nya ya. Jadi kita sudah punya potensi dan peluang untuk di emas dengan ukuran support di 1170 bisa diukur dengan kemampuan modal Anda masing-masing. Kemudian untuk di minyak nih Pak Dwi, 54.83, 54.20 low kemarin ya. Ada lonjakan harga sampai di 58.99 atau 59 kurang lebih di sini pada saat Janet Yellen kemarin pidato. Artinya, jika nanti suku bunga beneran naik dan direspon duluan lebih cepat dari para investor yang mengetahui hal itu, maka akan terjadi rebound atau ada spike harga sampai ke support dulu, kemudian market bergerak membentuk tren yang tenang, bergerak perlahan-lahan menuju ke atas. Nah, topik pagi hari ini tentang cukup rendahnya minyak dihitung dari Juni 2014 ini ya. Kalau kita lihat topnya di angka 107, penurunan sudah lebih dari 40% ya, 45% ini kurang lebih. Tinggal lagi kita menyikapi hal ini dengan bijak untuk penempatan modal. Pak Dwi, barangkali itu sebagai penutup akhir pekan kita di minggu ini, briefing dari Medan. Bisa disimpulkan, Pak? Oke, yang menarik sebetulnya di minyak kemarin pada tanggal 17 dibantu juga penguatan itu dikarenakan inventory yang terjadi juga minus cukup lumayan Pak, minus 0,8 million barrel per day dari 1,5 million barrel per day. Selain masalah Janet Yellen untuk berpidato masalah tingkat suku bunga. Kemudian masalah Aussie tadi bisa saya tambahkan dari seluruh cross Aussie. Aussie nampaknya tertahan di level-level saat ini dikarenakan penguatan di New Zealand maupun di yen. Untuk crossnya Aussie yen maupun Aussie New Zealand terlihat juga menjadikan indikator bantuan kita untuk melihat sejauh apa tren besar yang terjadi di Aussie. Oke, terima kasih Pak Fauji. Morning briefing kali ini bisa saya simpulkan bahwa masih ada tenggang waktu sampai bulan April 2015 nanti. Pasar bergejolak bisa kita manfaatkan untuk transaksi, kemudian juga fokus terhadap suku bunga. Manakala Amerika Serikat mulai ingin menaikkan suku bunga, terlihat di seluruh negara juga terrespon positif, sehingga mengikuti jejak dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan dari perekonomian negara masing-masing. Terima kasih morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi yang ada dapat menjadikan tambahan sebagai wacana untuk pelaksanaan trading maupun untuk menilai keseimbangan dari analisa. Terima kasih, selamat bekerja, selamat pagi.